Hai Besti, Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Senantiasa kalian sehat, berkah, dan sukses selalu, amin. Nah, di video kali ini saya mau bikin kreasi jajanan atau ide jualan yang bisa frozen ataupun sekalian digoreng. Ini tuh bahannya murah dan caranya mudah, dan ini tuh namanya pastel isi sayur. Gimana masaknya dan caranya? Simak terus video Wati. Pertama-tama saya mau siapkan bahan untuk adonannya, pastelnya ya Besti. Ini tuh tepungnya dalam 1 kilo, tepung terigu jenis apapun, dan air putihnya ini dalam 400 ml, atau nanti kalau kurang bisa ditambahkan, dilihat nanti adonannya. Minyak masaknya itu juga satu cawan atau satu cangkir seperti ini, tapi kalau takarannya itu saya kurang tahu, soalnya saya gunakan cangkir atau cawan. Dan ini margarin atau blue band itu dalam 2 sendok makan, dan ada juga ini air kapur. Air kapur ini cukup airnya saja, ini dalam 2 sendok makan. Dan ini semua bahan untuk adonannya, dan lanjut saya mau bikin isi intinya, isi sayurannya dahulu. Jadi satu persatu ya Besti. Ini semua bahannya mudah banget, nggak ada pakai telur ya. Saya hanya gunakan margarin atau blue band dan air kapur dan minyak goreng itu saja. Dan lanjut saya mau bikin intinya dahulu untuk sayurannya. Dan ini bahan dan bumbunya untuk inti sayurannya. Saya gunakan sayurannya 2 macam saja, tauge dan wortel. Dan ini bumbunya. Bumbunya ini 1 buah bawang merah besar, 4 buah bawang putih, dan 3 buah cabai rawit supaya agak pedas ya. Dan 10 batang atau lebih ini daun seledri, atau bisa dicampurkan dengan daun bawang juga. Dan taugenya ini dalam kurang lebihnya 1 kilo, kemungkinan ini 1 kilo lebih. Dan wortelnya ini yang saya sudah parut halus ini dalam 2 buah ukuran sedang. Dan saya mau masak dulu dan blender bumbunya dulu. Di blender atau diulek disesuaikan selera kalian ya Besti. Lanjut masak ya Besti. Ini saya sudah siapkan wajan dan minyak gorengnya secukupnya. Ini sudah panas. Saya tumis bumbunya yang sudah dihaluskan tadi. Ini digosreng-gosreng sebentar saja. Cukup layu, nggak usah sampai kering-kering banget. Dan jangan lupa juga dimasukkan penyedap rasa sambil menumis bumbunya ini. Ini tuh 3 sendok teh ini kaldu jamur, dan 1 sendok teh ini garam, dan gulanya juga 2 sendok teh supaya imbang rasanya. Kalau rasa ini dikoreksi kalian masing-masing ya. Dan ini tuh sudah layu. Saya mau masukkan wortelnya dahulu. Wortelnya juga nggak usah lama-lama digosreng-gosrengnya, soalnya apa, ini tuh sudah diparut, jadi mudah sangat untuk empuk ataupun untuk layu. Cukup layu-layu saja, nggak usah terlalu lembek banget ya. Dan kalau sudah seperti ini, sudah layu seperti ini, masukkan wortel. Bukan wortel Besti, saya salah sebut. Ini tuh dimasukkan tauge dan daun seledrinya. Ini tinggal diaduk-aduk sampai merata, sampai layu saja, nggak usah lama-lama. Minimal itu kurang lebihnya 5 menit atau kurang, soalnya tauge ini gampang banget untuk layu. Dan diaduk seperti ini sampai rata. Dan jangan lupa dikoreksi rasanya, udah asin kah atau belum. Ini sudah pas untuk saya. Dan seperti ini tuh sudah mateng, tinggal dimatikan apinya saja. Dan kalau sudah dimatikan, sayurannya ini ditapis supaya airnya itu enggak masuk di adonannya. Nanti kalau sudah dibuat harus ditapis ya Besti ya. Lanjut bikin adonan ya Besti. Dan ini tuh saya masak ditemankan dengan bosnya Wati sendiri. Kita bagi tugas, saya buat inti dan bosnya Wati yang buat adonan. Dan ini tuh margarin dan minyaknya sudah dicairkan. Ini saya cairkan di microwave atau secara manual di atas api itu pun bisa ya. Dan ini dicampurkan juga di tepungnya dalam 1 sendok teh ini garam supaya nggak terlalu tawar, atau 2 sendok teh ya, 2 sendok teh kalau dalam ukuran tepungnya 1 kilo. Dan ini diratakan dahulu. Dan mau dimasukkan juga ini
air kapurnya di larutan air yang sudah ditakar ini takarannya dalam 2 sendok makan. Masa kali ini ditemankan bosnya Wati jadi agak ringan dan bagi tugas masing-masing ya Besti. Larutkan air kapurnya ini sudah selesai dan ini di tahap selanjutnya mau masukkan ini tuh cairan yang sudah dicairkan tadi, margarin dengan minyak goreng. Ini tuh masih hangat-hangat jadi dimasukkan sedikit demi sedikit dan bertahap sambil diaduk-aduk seperti ini. Ini tuh selain pastel namanya, kalau di Indonesia ini kan namanya pastel, kalau di sini di Singapura sini itu namanya epok-epok. Nah itu nama Melayunya namanya epok-epok isi sayur. Dan ini mau buat adonannya gini dan ini mau diadon pakai tangan, nggak pakai itu apa sarung tangan atau apa, tapi nanti mau dilanjut pakai mixer. Kalau nggak kuat mengadonnya dalam 1 kilo ini dilanjut pakai mixer, atau mau pakai mixer langsung itu pun bisa ya Besti. Lagi mudah, lagi ringan, lagi cepat kalis di adonan tepungnya ini. Oh iya bestiku, untuk bestiku yang belum kenal Wati atau baru menemukan channel Wati Endut, mohon dukungannya subscribe, like, komen, dan share supaya channel Wati makin terdukung. Terima kasih. Dan ini mau diadon, ini mau dimasukkan airnya sedikit demi sedikit, bertahap ya, jangan semuanya dimasukkan juga, nanti kurang pas kali adonannya. Dan ini diadon pelan-pelan seperti ini supaya merata. Yang margarin dengan minyaknya tadi harus merata, makanya dimasukkan airnya sedikit demi sedikit. Jangan takut juga ini mengadon pakai tangan, sudah dipastikan kami itu sudah cuci tangan. Ini tangan kami itu sudah bersih, jadi aman dan higienis ya. Dipastikan harus cuci tangan dahulu. Ini saya cepatkan videonya untuk adonannya, kalau full durasi ya lama banget. Ini tuh saya cepatkan pun ini masih bertahap adonannya. Dan kalau mau pakai mixer juga dipastikan airnya dituang sedikit demi sedikit ya, supaya kalisnya itu merata. Ini tuh tinggal terakhir airnya ini. Ini dimasukkan terakhir gini. Ini mau di mixer dikarenakan enggak kuat mengadonnya, jadi mau pakai mixer saja. Dan ternyata airnya kurang ya Besti, ini mau ditambahkan air sedikit. Jadi ukuran airnya ini dalam 1 kilo ini 500 ml. Ini ditambahkan lagi soalnya kurang kalis gitu, jadi ditambahkan lagi, jadi 500 ml ya airnya. Ini dialih pakai mixer. Kalau pakai mixer diaduknya ini hanya untuk meratakan paling 5-10 menit tuh. Kalau saya pun enggaknya tak sanggup, mungkin kalau tepungnya 1/2 kilo ke berapa mungkin boleh. Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Memang panjang prosesnya bikin adonannya ya Besti. Ini tuh di mixer sambil dimasukkan air sedikit demi sedikit. Ini air yang tambahan tadi yang ditambahkan 50 ml lagi tadi ya. Hasilnya seperti ini sesudah di mixernya cukup 5 menit saja hanya untuk kaliskan adonan. Dan ini tuh sudah kalis, ini tuh seperti ini udah kalis tuh. Kalau dibentuk nanti itu enggak sobek di adonannya, dibuat pastel ya. Dan ini juga mau didiamkan dulu, diistirahatkan dulu selama 5 menit supaya tambah kembang. Dan tiba-tiba sudah 5 menit saja dan sudah kembang gebu dan mengembang banget ini adonannya. Ini dibentuk bulat-bulat supaya nanti mudah untuk bikin pastelnya, bentuk pastelnya. Kalau ukurannya seberapa besar kecilnya disesuaikan selera kalian. Kalau yang untuk jualan atau ide jualan bisa ditimbang dahulu, jadi ukurannya itu sama rata. Ini dikarenakan bukan untuk jualan, untuk harian di rumah, jadi disesuaikan selera saya. Ini main agak saja ya Besti ya. Lanjut lagi ya Besti, ini mau ditipiskan, ini pakai
gilingan seperti ini atau apapun alat di rumah kalian, ini tuh pakai gilingan seperti ini untuk menipiskan adonannya supaya nggak terlalu tebal banget nanti. Kalau alatnya ini kalian punyanya apa, kayu atau apa, boleh saja ya. Ini sudah tipis, mau diisi sayurannya. Tadi itu ditapis sayurannya supaya tidak berair tuh gini ya Besti. Kalau berair nanti tuh di kulit pastelnya itu akan rusak dan cepat basi sayurannya ya. Jadi harus ditapis sayurannya. Dan ini mau dilipat, caranya melipat itu seperti ini. Ini bisa ditiru atau dicontoh ya Besti. Ini tuh mudah, tinggal dirapatkan dan dikasih air sedikit untuk merekatkan kulitnya. Nah, ini seperti ini, tinggal dilipat-lipat pakai jari seperti ini saja, mudah kan, dan praktis juga, nggak perlu pakai alat apapun, cukup pakai jari itu seperti ini. Hasilnya cantik juga tuh, hasilnya seperti ini. Dan kalau masih belum paham, ini dicontohkan sekali lagi, ini dibuat yang sama tadi supaya Bestiku paham dan mudah untuk dicontoh ya Besti. Sama juga seperti tadi, dilipat gini saja. Hasil akhirannya tuh seperti ini Besti, sangat cantik banget. Ini tuh 1 kilo jadi 48, ini 48 keping, tapi kalau yang kecil lagi mungkin jadi banyak, dan ini tinggal digoreng. Tahapan selanjutnya ini saya mau goreng ini pastelnya. Ini yang untuk frozen, jadinya saya mau goreng setengah matang saja. Digoreng 4 atau sampai 5 menit saja. Ini sudah panas minyaknya. Dipastikan minyak gorengnya panas dan digoreng di api yang kecil ya. Dan ini dibalik supaya kulitnya ini bisa digoreng merata semuanya. Ini seperti ini. Ini tuh cukup sebetulnya, dan ini sudah 5 menit saya goreng selama 5 menit dibalik-balik gitu. Ini siap diangkat ya Besti. Nah seperti ini, itu kan cantik. Dan ini tuh untuk penyimpanan di frozen ya, ini boleh tahan sampai berbulan-bulan kalau disimpan di frozen Besti. Lanjut lagi untuk menggoreng yang untuk dimakan, jadi digoreng sampai garing, sampai warnanya itu kuning kecoklatan. Ini tuh digoreng seperti tadi dan dibalik supaya garingnya atau warna kuning kecoklatannya itu matang merata. Digoreng di api yang sedang saja, nggak usah besar-besar, takutnya nanti itu garingnya hangus. Nah ini seperti ini sudah, ini siap diangkat. Ini warnanya cantik banget, kuning kecoklatannya itu cantik, dan ini siap diangkat seperti ini. Semoga kalian suka ya dengan proses pembuatan pastel ala Wati ini yang isi sayur pastelnya, dan semoga bermanfaat juga untuk kalian. Dan ini hasilnya tuh sangat menggoda banget warnanya. Ini itu tidak meresap minyak, selalunya pastel tuh ada yang meresap minyak. Dan ini tuh enak banget, garing, isinya sayur dan dicocol dengan sambal. Ini tuh sambal cuka, hanya saya tadi nggak buat video untuk buat sambal, dan ini saya mau tes dan hasilnya betul-betul garing kriuk. Dan ini saya mau coba, mau rasa, dan itu bisa dilihat dalamnya nggak ada peresapan minyak. Dan selamat mencoba, dan selesai sudah video Wati hari ini bikin resep pastel isi sayur dari tahapan pertama sampai akhir ini. Dan juga bisa untuk ide jualan, bisa di frozen juga dan bertahan sampai berbulan-bulan asalkan disimpan di frozen. Dan ini yang frozenannya, ini kalau sudah dingin tinggal dimasukkan di kulkas di frozen. Dan sampai jumpa di video selanjutnya, semoga bermanfaat selalu resep saya hari ini ya Besti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.